Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Fristika Mayangsari, guru SD Negeri Pucuk 1, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka adalah yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Dalam topik kurikulum merdeka terdiri dari 2 modul. Yang pertama, modul tentang kurikulum, dan yang kedua, modul tentang kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa itu kurikulum sebenarnya? Nah, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Ralph Tyler dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction mengemukakan ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua konten, ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Berikut ini klasifikasi dari kurikulum terdiri dari 3. Yang pertama ada tujuan pembelajaran atau konten. Kemudian yang kedua panduan pedagogik, dan yang ketiga ada panduan asesmen. Bapak Ibu guru hebat, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum sendiri bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Berikut ini optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Berikut ini saya paparkan proyeksi pendidikan OECD tahun 2030. Yang pertama ada kognitif, kedua psikomotorik,
ketiga sikap, dan yang keempat value atau nilai. Nah, di sini bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Seperti contoh dalam siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini isu kekinian yang ada. Yang pertama ada perubahan iklim global. Kemudian ada tentang teknologi digital. Ada pula tentang industri multinasional. Nah, disinilah harus menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan ini. Menurut Ki Hajar Dewantoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Kalimat tersebut menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, faktor budaya, dan sosiologi, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus selalu diadaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Hal ini pun bisa diterjemahkan dalam KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Berikut ini saya paparkan kerangka dasar kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada struktur kurikulum. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Yang keempat ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima, capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat, kurikulum itu sesungguhnya sifatnya dinamis. Mengapa? Karena kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran
sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Dalam komponen operasional satuan pendidikan, yang pertama ada karakter satuan pendidikan. Yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga ada perencanaan pembelajaran yang mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, ada sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Lima prinsip dalam pengembangan KOSP. Yang pertama, ada berpusat pada murid. Yang kedua, esensial. Ketiga, kontekstual. Keempat, akuntabel. Dan yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Dan yang keempat, ada mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.